Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maba'ad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini adalah tentang Sirah Nabawi ya Bu ya. Tetapi memang dalam konteks belajar sirah ini juga kita harus mengenal sosok-sosok siapa saja para pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang memberikan istilahnya bantuan kepada Nabi, sokongan kepada Nabi, mendukung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita coba untuk mengenal tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Islamu Abi Bakar As-Siddiq. Ya, masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini ismuhu, namanya itu adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Jadi nama beliau itu adalah Abdullah. Ya, namanya siapa Bu? Abdullah. Kita kenalnya cuman Abu Bakar ya. Padahal beliau namanya adalah Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Ya, Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Supaya kita kenal nih. Jadi jangan kenalan cuma Abu Bakar. Namanya siapa aslinya? Muhammad bin siapa? Oh, ya, kalau Bukhari ya. Ya, nanti Imam Syafi'i lah, misalkan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris misalkan. Ya, jadi Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Kemudian ini Shadiqut Tufulah wasyabab. Beliau itu adalah sosok temannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikala beliau masih kecil dan juga ketika beliau sudah beranjak dewasa. Ya, jadi Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Ya. Ya, sekali lagi, zahaba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Quhafah. Ya. Ya, beliau adalah temannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih kecil dan ketika beliau masih dewasa. Dan beliau ini adalah disebut di sini nih Siddiq Tufulah wasyabab. Beliau itu juga adalah sosok yang terpercaya. Ya, ketika beliau masih kecil maupun ketika sudah dewasa, ya, terpercaya. Zahaba ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahu anal wahya qad ja'ahu fi ghari Hira. Terus Nabi pernah cerita kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu ketika beliau pergi ke gua Hiro. Nah ini kalau orang-orang yang nggak percaya kepada Nabi, ya nggak percaya Bu ya. Oh, wah mungkin kamu ngimpi kali gitu kalau orang yang sekarang kali gitu ya Bu ya. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq nggak begitu. Beliau justru mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam ini dikatakan di sini wa anna dinallah ya'muru bitauhid wal ilm wan nadhafah wal jamal. Ya, wa tarkil asnam. Jadi bahwa agama Allah itu memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, ya. Kemudian untuk juga belajar ilmu gitu ya, untuk mengetahui wan nadhafah dan untuk supaya bersih. Toharoh begitu Bu ya. Agama Islam itu gitu. Wal jamal, keindahan, watarkil asnam, dan meninggalkan berhala. Itu agama yang benar. Ngajak kepada ketauhidan, ya, pemahaman yang benar. Ngajak untuk bersih, hidupnya itu bersih. Orang muslim tapi kok nggak bersih. Nah, ini dipertanyakan. Karena an-nadhafatu minal iman. Orang ngakunya muslim, tapi kok sama ada pohon-pohon gitu disembah-sembah, yo minta mbah sama pohon-pohon. Ini nggak jelas. Berarti masih ada kerancuan di dalam ketauhidannya.
Fama zada Abu Bakar ala kalimatin wahidah, dan Abu Bakar tetap sama ya, tidak menambah satu kalimat pun kecuali beliau mengatakan sodaqta, kamu benar Muhammad. Ya, langsung ngomong apa? Membenarkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ujiannya, makanya dikatakan imannya Abu Bakar As-Siddiq ini, Bu, kalau misalkan imannya dikumpulkan seluruh umat muslim seluruh dunia dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, nggak sebanding. Karena imannya Abu Bakar itu iman yang sangat luar biasa. Kondisi Rasulullah pada waktu itu masih lemah, gitu loh, Bu ya. Kalau sekarang Islam udah banyak, wajar kemudian orang berbondong-bondong ikuti Islam, terpengaruh, ya Bu ya. Orang kalau puasa sendirian hari Kamis, teman-temannya pada nggak puasa. Godaannya berat mana dengan ketika ibu puasa di bulan Ramadan, Bu? Itu puasa aja begitu, apalagi masalah keimanan. Ibu puasa bukan di bulan Ramadan sendirian, lainnya pada nggak puasa, makan di warteg enak-enak, di depan ibu yang lagi puasa, nyam gitu kan. Tergoda nggak, Bu? Tergoda. Malah kadang-kadang jadi batalin puasa. Ini aduh udah lapar banget lah gitu ya. Tapi kalau Ramadan wajar, semuanya pada puasa. Wajar kalau kemudian ibu buka puasa. Sama kondisinya Abu Bakar As-Siddiq itu Islam ketika dikala orang lain masih belum berislam. Makanya imannya sangat luar biasa. Bahkan ketika Nabi menyampaikan tadi, saya dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq, sodaqta, kamu benar Nabi. Ya. Ini bahkan dia mengatakan bisa maknanya sodaqta atau sodaqtu, ya, bisa juga begitu. Sodaqtu bika, ya. Aku mempercayaimu juga boleh. Amal limadza. Jadi fali annahu lam yujarribu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sepatah kata pun beliau pernah mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah. Ya, enggak pernah mencoba untuk mendustai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah mencoba untuk berkata bahwa Nabi bohong, itu enggak pernah. Satu kali pun. Dia selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa allazi asyarahu mundu tufulah. Dan beliau ini, Bu, Abu Bakar As-Siddiq memang temenan sejak kecil kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahu karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Muhammad ini Al-Amin. Beliau ini adalah sosok yang begitu amanah, nggak pernah sepatah kata pun pernah bohong, gitu kan, Bu. Ibu kalau masih kecil, kadang-kadang kalau anak kecil ya, sekali bohong, tukang bohong nih mah, gitu kan, gitu, Bu ya. Ini dari kecil nggak pernah bohong. Ketika ngomong A, bener A. Ngomong B, bener B. Sampai Z pun masih Z, Bu. Ya, nggak berubah. Dari dulu, dari masa kecil, Abu Bakar melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang al-amin, yang amanah. Laqad arafahu abidan khasyian tarikan lil asnam. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba yang khusyuk, suka ibadah, dari kecil juga meninggalkan berhala. Fahal sayakdzibu ala rabbi? Apakah mungkin seorang Muhammad tadi yang tidak pernah berdusta, yang khusyuk, yang meninggalkan berhala-berhala, nggak pernah bohong, kok dia juga berbohong kepada Tuhannya? Kan impossible gitu ya. Nggak mungkin. Ini pemikirannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, laqad khalada tarikh kalimatan Abi Bakar As-Siddiq wa habitaha lahu wa nala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syahadatan tatana qolaha ajal. Ya, ini perkataannya Abu Bakar As-Siddiq, Bu, yang akan selalu diingat ya, sodaqta tadi ya. Maka beliau nanti, Bu, kenapa disebut dengan As-Siddiq? Karena beliau itu selalu mempercayai Nabi, selalu mempercayai Nabi. As-Siddiq, ya. As-Siddiq itu maksudnya orang yang selalu mempercayai. Karena asal kata benar, sodako dengan sodako itu juga hampir mirip maknanya. Kalau sodako benar, tapi kalau sodako membenarkan. As-Siddiq itu lebih tepatnya adalah orang yang selalu membenarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fafi ahadil ayam karena sahabah amama Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari
para sahabat itu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana min bainihim Abu Bakar, dan di antara para sahabat itu ada sosok Abu Bakar. Wala'ala ahadan minhum tanawal Abu Bakar fa'aghdabahu, ya. Mungkin bisa jadi ada salah satu di antara mereka para sahabat ini yang bikin Abu Bakar marah lah, ya. Faghadiba sallallahu alaihi wasallam li Abu Bakar sodaqah, ya. Sodako. Jadi ketika para sahabat dulu mendustai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar lah sosok yang tidak mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika Abu Bakar dibikin marah, Rasulullah juga ikutan marah untuk Abu Bakar. Ini salah saya ngertiin ya. Jadi kalau Ghadiba Sallallahu Alaihi Wasallam li Abi Bakar, maksudnya Rasulullah marah juga buat Abu Bakar. Bukan Rasulullah marah kepada Abu Bakar, bukan. Tapi Rasulullah marah juga gara-gara Abu Bakar. Karena Abu Bakar dilecek, bahasanya agak dibully lah sama sahabat, kira-kira gitu ya. Ya. Dibikin agak sakit hati gitu ya. Kata Nabi begitu. Dikala kalian itu mendustai aku, cuman Abu Bakar doang yang mempercayai, gitu Bu ya. Makanya imannya Abu Bakar luar biasa sekali, dan Rasulullah adalah sosok yang sangat mencintai Abu Bakar. Terbukti nantinya beliau jadi mertuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau hari ini ada orang-orang Syiah yang membenci Abu Bakar As-Siddiq. Orang dari kecil temenannya sama Nabi. Pertama, yang kedua beliau juga jadi mertuanya Nabi. Masa mertuanya Nabi lu hina-hina? Kan gitu Bu ya. Pantas nggak Bu kira-kira? Nggak mungkin. Makanya oleh sebab itu kalau ada orang Syiah jelek-jelekin Abu Bakar, jelas mereka ini ada kesalahan, ya. Ada kesalahan berpikir, gitu ya Bu ya. Ada kesalahan berpikir, gitu. Karena Abu Bakar As-Siddiq itu dari kecil barengnya nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wawasani binafsihi wa malih, ya. Jadi, masya Allah, ya. Beliaulah yang menolong, gitu ya. Abu Bakar itu dengan jiwanya, dengan hartanya buat Nabi semua. Fahal antum tarokuli sohibi, ini salah ini kayaknya nih ya. Bukan soji nih, sohibi nih. Ini salah ketik ini ya. Apakah kalian menentang gitu ya untukku sahabatku, istilahnya apakah kalian bikin sakit hati sahabatku gitu loh. Ya. Bikin sakit hati sahabatku gitu loh. Ya, jadi seolah-olah begitu, ya. Jadi makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah nggak mau digituin, ya. Nah, sahabatnya dihina nggak mau, ya. Walamma husira Abu Bakar bi ba'dil kalimat, maka tatkala Abu Bakar ini dikepung dengan beberapa kata-kata lah, ya gitu ya. Arghamahu hadzal hisar ala an yuzfira bi hadhil kalimat, kemudian dia mengatakan apa? Alasta ahakun nasi biha, alasta awwalu man aslam, alasta sahibu kadza wa kadza, gitu kan. Bukankah engkau itu adalah orang yang paling berhak terhadapnya? Bukankah engkau adalah orang yang pertama kali masuk Islam? Bukankah engkau adalah temannya, sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini kan luar biasa Bu ya. Walama su'ila Abdullah bin Abbas dan Abdul Muthalib bin Amir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an awwali man aslam, ya. Maka tatkala Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib, ya, anak dari pamannya Nabi. Artinya apa kalau anak paman? Berarti apa Bu? Sepupu. Nah, sepupunya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas ini sama Abdullah itu kakak beradik, ya. Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini anaknya juga Abdullah juga, ya. Kalau orang tuanya Nabi, bapaknya Nabi Abdullah, ya, maka sepupunya Nabi juga ada yang namanya Abdullah, dikenalnya dengan Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas pernah ditanya, ya. Ditanya tentang apa? Tentang siapa orang yang pertama kali masuk Islam. An awwaliman aslam.
arsada sa'ilahu ila adyati minasyir qala syairul Islam Hasan bin Thabit. Kemudian Ibnu Abbas ini menunjukkan si sang penanya ini kepada sebuah bait-bait syair ya, yang dia kemudian yang diucapkan oleh seorang penyair Islam namanya Hasan bin Thabit. Ini juga sahabat Nabi nih Bu. Hasan bin Thabit, penyair Islam di zamannya sahabat tuh ada seorang penyair ahli puisi lah kira-kira begitu, yang dia sering berpuisi indah begitu. Beliau mengatakan apa? Idza tadzakkartu sajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka Aba Bakrin bima fa'ala khairul bariyati atqaha wa a'dalaha ba'dan nabi wa awfaha bima hamala. Masya Allah, ini syairnya begitu. Gambarannya sebaik-baik manusia ya, teman sebaik-baiknya manusia, saudara sebaik-baiknya manusia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi ya, dan orang yang paling takwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling adil setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia dikatakan begitu ya. Atsanita lil mahmud mashhadahu wa awwalun nasi minhum sadaqar rasula. Masya Allah. Jadi kata beliau, orang yang kedua yang dipuji ya. Karena nanti Ibu kalau baca surat At-Taubah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Innallaha ma'ana, itu adalah perkataan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, idhuma fil ghar ya. Tatkala keduanya itu berada di sebuah goa ketika hijrah itu Bu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah itu, dan kisah itu siapa pelakunya? Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan diabadikan Abu Bakar As-Siddiq di dalam terbantahkan lagi perkataan orang Syiah gitu. Terus kamu mau ngartiin yang di surat ini apa artinya kalau bukan Abu Bakar As-Siddiq? Kan ini pujian buat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini juga sama. Ini syair yang indah sekali yang dibacakan oleh Hasan bin Thabit. Kemudian dinukilkan lagi oleh Abdullah bin Abbas ketika ditanya sama orang, beliau nyebutin puisi ini, nyebutin syair ini. Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Hadhil abyad asyajiyah mala'atil qulub bi ayadi Abi Bakar As-Siddiq wa mubadaratihi li khidmatil Islam ya. Bait-bait yang indah ini ya, yang sungguh indah ini ya Bu, itu memenuhi hati, di mana ada tangan-tangannya Abu Bakar As-Siddiq, atau pertolongan-pertolongan, nikmat-nikmatnya Abu Bakar As-Siddiq yang beliau lakukan. Kalau dalam bahasa kerennya itu jasa-jasanya Abu Bakar As-Siddiq, dan bagaimana beliau begitu cepat gercep gitu. Gercep itu mubadaroh, gercep banget kalau dalam konteks melayani Islam. Mubadaroh itu gercep gitu, cepet kalau mubadaroh berbuah itu. Beliau itu orangnya gercep banget gitu. Kalau sama masalah Islam itu cepet. Contohnya apa? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang siapa yang mau sedekah, langsung beliau sedekah. Ya, bahkan ketika itu Rasulullah SAW ya menyampaikan sedekah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq langsung menyedekahkan seluruh hartanya. Dan boleh, bahkan bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, si Utsman bin Quhafahnya itu orang buta kan, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq itu udah nggak bisa melihat ya. Suatu saat ketika Abu Bakar As-Siddiq ini memberi sedekah kepada Nabi seluruh hartanya, tentu bapaknya kan kalau bahasa orang Jawanya itu goro ini apa ya, maksudnya bukan goro, apa namanya, loh, harta kamu mana, jangan dianu semua itu kayak gitu lah Bu ya. Biasa lah orang tua kan Bu ya. Ya maksud dia takut gitu loh bapaknya, kalau nggak punya harta gimana. Akhirnya oleh anak-anaknya Abu Bakar As-Siddiq seperti Asma ya, beliau ini bohongin bapaknya dengan batu ya. Batu dikumpulin, ditaruh di kantong, ini masih banyak, ini emasnya, wah gitu Bu ya. Karena untuk bapak, karena buta orang tuanya. Karena demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini masih banyak gitu ya hartanya, ya, harta batu, nggak bohong juga. Kalau bilang ini emas baru salah, ya, kayak gitu Bu ya. Makanya dulu Imam Syafi'i itu pernah juga
masalah Al-Quran makhluk gitu ya. Jadi kata beliau, kan orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak. Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Suatu saat Imam Syafi'i itu ditangkap lah sama raja pada waktu itu. Terus ditanya Imam Syafi'i, Al-Quran makhluk bukan? Kata Imam Syafi'i, ini Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ini Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya maksudnya. Sama kayak ibu kadang bohong itu ya, tauriyah itu namanya ibu ya. Jadi bohong tapi nggak bohong sebenarnya gitu ya. Ya jadi bohong tapi nggak bohong ya. Jadi gimana caranya bohong? Nggak bohong, aslinya nggak bohong gitu ya. Cuman niatnya supaya ini ya. Misalkan ibu di rumah ada suaminya gitu, kata suaminya, Bu, kalau ada tamu bilangin ya, jangan ada. Ya kan bohong kayak gitu kan? Nah, ibu gimana caranya supaya nggak bohong? Assalamualaikum. Bapak nyari siapa? Ada ibu. Oh bapak di sini nggak ada bapak. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini. Di kantong. Di dalam ada. Gitu. Kecuali dia nanya. Di dalam ada bu. Wah ini bingung ibu jawabnya udah. Ya. Cara bikin ini bu ya. Iya. Nah ini. Nah kemudian lakot samat hul ummah bisiddiq ya. Seluruh umat Islam itu kalau melabeli, melakopkan Abu Bakar As-Siddiq itu dengan apa? As-Siddiq. Bahkan apa? Wa nasiyat al-ismal ladzi samahu bihi abuhu. Bahkan sampai ibu aja nggak tahu namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tadi kalau nggak diceritain sama Ustaz tadi kan gitu. Sekarang jadi tahu, ya. Tapi taunya Abu Bakar As-Siddiq itu bu, ya. Padahal namanya siapa? Abdullah bin Utsman bin Quhafah ini. Sampai namanya nggak terkenal, yang dikenal sama ibu cuman Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah ini. Nah kita perlu mengenal sahabat-sahabat ibu karena ibarat Rasulullah itu bulan bu, sahabat Nabi itu seperti bintang-bintang yang juga gemerlip, ya. Nah gitu ya. Makanya kita juga tidak boleh mencela para sahabat, nggak boleh. Kalau mencela para sahabat, malah pada hakikatnya kita mencela Islam karena mereka yang membawa Islam, maka kebaikan-kebaikanlah yang ada pada sahabat itu, Bu. Ya. Nah, kemudian apa? Fa idza ma nataqa ahadun bismi siddiq intasabatil kal ayadi bil al mabsutah fil adhan. Wa tadzakkara nasu siddiq wa tadzakkara nasu sadiqa nabiyihim wa habibahu wa tarahamu alaihi. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang ngucapin kata As-Siddiq, wah, langsung dalam benak kita ini, wah, cuman ada miliknya Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada lagi, ya, nggak ada kebenaran. Dan orang itu cuman ingat dengan temannya Nabi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, kekasihnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seluruh umat Islam pasti cinta namanya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau ada orang Islam kok nggak cinta kepada Abu Bakar, dipertanyakan tadi, seperti orang Syiah tadi bu ya. Makanya ada problem di dalam dirinya. Karena Nabi aja cinta kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan Al-Quran disebut juga nama beliau di dalam buku, walaupun namanya nggak disebut, tapi kisahnya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, kan ini luar biasa sekali. Maka kok di hari ini ada orang yang menghina-hina Abu Bakar As-Siddiq, na'udzubillahi min dzalik, ini ya. Kemudian, nah ini kalau ini Islam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya harus kita gali terus kisah-kisah beliau. Ya, sangat luar biasa sekali lah gudang ilmu beliau itu. Beliau juga adalah sosok yang sangat luar biasa adilnya. Ketika sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi khalifah. Dan banyak kisah-kisah yang sangat luar biasa kalau kita berbicara kaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Dari mulai beliau hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ya. Terus bagaimana beliau berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu harus perlu kita gali-gali terus, Bu, ya. Karena ini sosok mertua, coba Bu, mertua tapi beliau juga menghormati Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mentang-mentang beliau mertua seenak-enaknya gitu, Bu, ya. Kadang-kadang itu ya, nggak mentang-mentang mertua kemudian seenak, enggak. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menghormati Abu Bakar As-Siddiq, ya, sebagai mertua beliau, sebagai teman sahabat beliau. Dan kisah-kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini perlu kita gali, Bu. Dalam kajian sirah ini adalah satu kesatuan yang harus kita gali terus, ya. Jangan sampai terputus. Karena ketika kita terputus dalam kajian sirah, itu malah nanti agak sedikit ada clash gitu ya, ada kekurangan di situ ya. Maka harus digali terus, sahabat-sahabat Nabi itu harus mengenal siapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernah kan saya sampaikan bahwa kalau kita kembali ke flashback ke yang dulu pernah saya ceritakan, bahwa dulu para ulama itu kalau masalah kitab sirah itu nggak ada yang langsung awal-awal para sahabat tuh bukan bentuknya itu bukan sirah, Bu, ya. Bentuknya itu masih kisah hadis, kemudian ini oleh para sahabat, ya. Tapi lama-lama kemudian di abad kedua itu mulai ada kitab sirah nabawiyah, sirah sahabat dan sebagainya. Nah, ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa ini yang kita bahas barusan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang lain kita juga perlu mengetahui ini ada Islamu Ali. Kalau tadi adalah sosok, ya, yang bersama Nabi sejak kecil sampai dewasa, dan dia termasuk golongan tua, berarti, Bu, golongan tua. Maka ada sosok yang juga masuk Islam tapi dari kalangan yang muda, namanya Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib. Ya, maka di sini Ali bin Abi Thalib ahadu fityanil Islam, salah satu seorang pemuda Islam. Fityan itu apa artinya, Bu? Pemuda. Fityan, ya. Fityah itu pemuda, ya, remaja gitulah, Bu, ya. Karena kalau pemuda dalam bahasa ya orang sekarang katanya di bawah 40 masih pemuda, Bu. Iya, makanya bapak-bapak yang udah 40, di bawah 40 saya masih muda, kalau tawarin nikah gercep banget mereka itu, bapak-bapak itu, ya. Karena akunya masih muda terus itu, Bu, ya. Kemudian wabnu ammi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga adalah sepupunya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahidus sabiqina ilal Islam. Beliau itulah termasuk as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Hunaka man yaqul innahu awwala man aslam. Ada juga dalam riwayat yang mengatakan bahwa Ali ini adalah orang yang pertama masuk Islam. Ada juga, Bu, yang mengatakan begitu, Bu, pendapat riwayat-riwayat lain. Likaunihi turabbi fi baiti Rasul, likaunihi tarabba fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu hidup, dididik bersama di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersama dengan Rasulullah SAW di rumahnya Abu Thalib. Lakinnahu laisa hunaka haditsun sahih. Akan tetapi menurut pengarang buku ini memang tidak ada hadis sahih pun yang mengatakan itu, Bu, bahwa yang pertama masuk Islam itu Ali, itu belum ada gitu, ya. Ya dulu ala annahu tarabba fi baitin nubuwah, ya. Yang menyatakan bahwa Ali itu dididik di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, karena hidupnya waktu masih kecil Ali itu belum lahir. Jangan-jangan ketika Nabi bersama dengan Abu Thalib, Ali itu belum lahir gitu loh. Ya, masa itu belum. Lakinna Rasulullah SAW lam yakun munqati'an an Ali, ya. Akan tetapi, ya, Rasulullah SAW itu nggak pernah terputus dengan yang namanya Ali radhiyallahu anhu. Amma an yakuna Ali awwalu man aslam fa hadza laisa bisahih li anna Khadijah hiyal asbaq. Kalau ada yang mengatakan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu orang yang pertama masuk Islam, maka ini tentu nggak benar. Karena yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Khadijah. Ya, benar sekali, Bu. Istrinya Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam. Tentu beliau yang lebih duluan. Karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul umurnya 40 tahun gitu loh. Ngaku sebagai Nabi itu 40 tahun. Maka Khadijah yang pertama. Khadijah yang menguatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian hiya awalu insanin qabalahu ba'da inhidarihi minal jibal khaifan. Laqad qala Zaid bin Arqam awalu man shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ali. Ya. Orang yang pertama sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ali. Awalu man aslam ma'a Rasulillah Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama masuk Islam bersama Nabi adalah Ali bin Abi. Siapa yang ngomong tadi? Zaid bin Arqam. Ini kalau Zaid bin Arqam ngomongnya begitu. Qala Ibnu Abbas, awalu man shalla ma'an Nabi ba'da Khadijah Ali. Orang yang pertama sholat bersama Nabi setelah Khadijah adalah Ali. Wa qala marrah, inna awwala man aslam ma'an Nabi ba'da Khadijah Ali. Itu riwayatnya begitu ya. Jadi bahwa yang pertama masuk Islam setelah Khadijah itu adalah Ali radhiyallahu anhu. Ya. Karamallahu wajhah. Ya, wa qala Buraidah, ya, ini ada wa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain wa shalla Ali yauma tsulatsa. Jadi Nabi itu dikasih wahyu pada hari Senin dan Ali radhiyallahu anhu salat bersama Nabi pada hari Selasa. Ini yang ngomong Buraidah tadi, Bu. Wa hunaka akharun ghairu Abi Bakar, ghairu Ali, dhannu annahum awwalu man aslam. Da'una nastami'u ila aqwalihim da'una na'rif akhbarahum thumma ba'daha sana'rif sirru dzalika al-izdiham ala sadara sabiquna sabiqun. Nah ini kata pengarangnya, tadi kita sudah nyebutin Ali, sudah nyebutin Abu Bakar, tapi ada juga tokoh-tokoh yang lain yang dikatakan di sana juga masuk Islam duluan-duluan. Makanya namanya apa? Sabiquna sabiqun, orang-orang yang terdahulu. Sabiqun ya Bu ya, orang-orang yang terdahulu yang duluan-duluan. Ladaina sabiqun akhar huwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada sosok namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Alladzi yaqul, yang mana dia mengatakan ma aslama ahadun fil yaum alladzi aslamtu fi wa laqad makathu sab'ata ayyam wa inni la sulusil Islam, ya, sepertiganya Islam, ya. Ma aslama ahadun, tidaklah berislam seseorang pada hari ketika aku masuk Islam. Jadi nggak ada orang, ini yang ngomong siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada waktu itu belum ada orang Islam, tapi beliau masuk Islam, ya. Dan aku netep sampai 7 hari, ya. Wa inni la sulusil Islam. Jadi seolah-olah ini Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan pada waktu itu masih sepi orang Islam, nggak ada lain selain bertiga orang, gitu ya. Tarohal kana Sa'ad sulusul Islam, apakah si Sa'ad bin Abi Waqqas itu sepertiganya Islam? Dianggapnya seolah-olah orang ketiga kan, Bu. La syaka annahu yaqsid anna Khadijah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huma baqiyatu adla'i dzalikal musallas, ya. Gak diragukan lagi maksudnya Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Khadijah, kemudian Rasulullah, keduanya itu sisa dari sepertiga tadi kan. Kalau sepertiga berarti sisanya 2/3. Kalau ada 3 orang, maka ini satu namanya seperti, seolah Sa'ad bin Abi Waqqas itu sepertiganya. Tapi ini kan riwayat Bu. Siapa saja, kalau ditanya siapa saja yang masuk Islam duluan, tadi disebutin ada Abu Bakar, ada Ali, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kesaksian beliau pada waktu itu memang masih sepi yang masuk Islam, ya. Wa huwal mukammil lahuma hatta dzalikal gharib al-qadim min diyari Ghufar yatwil ard yabhathu an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzalikal gharib musamma bi Abi Dzar yaqulu kuntu rubul Islam. Ada juga sahabat Nabi itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ya, min diyari Ghifar, ya. Kuntu rubul Islam. Beliau mengatakan saya itu seperempatnya Islam. Ini Abu Dzar Al-Ghifari juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awal masuk Islam juga. Ini kita harus kenal-kenal semua, Bu, ya. Karena mereka para sahabat itu adalah sosok-sosok yang tadi saya sampaikan seperti bintang-bintang di langit di antara bulan, ya. Masya Allah.
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fara'aitu istibsyaru fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fakultu assalamu alayka ya Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Jadi pada waktu itu dia datang kepada Nabi, kemudian dia ngucapin salam kepada Nabi, bersyahadat. Masya Allah, Bu. Ini zaman dulu ketika itu masih sepi orang masuk Islam. Ya. Luar biasa ini sosok. Kemudian ada Amr bin Absah Sabiq Akhor, ya. Kemudian laqad ra'aitani wa ana rubu'ul Islam, ada juga. Kemudian Bilal bin Rabah, ya. Fala a'rifu annahu qala an nafsi dzalik lakin ghairu syahidalahu bil musara'ah Islam, ada Bilal bin Rabah. Kemudian Amr bin Abasah yashhad bi anna Bilal kana thulusul Islam. Kalau Amr bin Abasah ini, beliau mengatakan bahwa Bilal ini adalah orang yang ketiga masuk Islam. Banyak riwayat memang, Bu. Faqad qala Rasul faman tabi'aka ala hadza qala hurrun wa abdun, yakni Abu Bakar wa Bilal, ya. Siapa Kanjeng Nabi yang mengikutimu di dalam Islam ini? Kata Nabi, orang yang merdeka dan orang yang budak. Siapa itu? Abu Bakar dan Bilal. Ini kesaksian sehat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sahabat-sahabat Nabi di sekitar Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang kita harus tahu, ya. Bahkan di sini di riwayat yang lain ada lagi nih, ya. Wa hunaka ghairu Bilal mimman habbu biqabulil haqq wa i'tinaqil haqiqah. Syahidalahum bidzalika tarikh wa riwayat as-sahihah. Hadza Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin yaqulu, dia mengatakan awwalu man azhar islamahu sab'ah. Orang yang pertama-tama menjelaskan keislamannya, berani menyatakan keislamannya itu 7 orang. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Ammar, ya. Ammar, Bu, bukan Umar. Ammar. Jadi kalau ain mim sama alif Ammar bacanya. Ya. Kalau ain mim ro Umar. Kalau ain mim ro wawu Amru gitu ya, Amru bin As. Ya. Jadi hati-hati, Bu, ya bacanya. Jadi kan gundulan ini. Oh, gundulan Ammar. Kalau kayak gini Ammar, bukan Umar. Kalau Umar gak ada alifnya, ya. Kalau Amr ada wawunya, ya. Amr bin As, ya. Nah, supaya tahu, Bu, ya, karena gundul gak ono iku nih, gak ada rokatnya itu. Kemudian wa ummuhu Sumayyah, ibunya Ammar, namanya siapa? Sumayyah. Ini ibunya, ini Ammar ini. Kemudian Suhaib, sahabat Nabi lagi, siapa namanya? Suhaib. Kemudian siapa lagi? Bilal. Kemudian siapa lagi? Al-Miqdad radhiyallahu anhum jami'an. Ini salah lagi nih. Ini berapa kali saya salah ini. Kalau ini ji'an ini mimnya ketinggalan. Ya, ini salah ngetik ini. Pas ngetik tidur ini kali yang ngarang. Ya, ambil gini-gini mimnya ketinggalan. Nah, ini radhiyallahu anhum jami'an, ya. Ammar ahadu haula yaqul. Ini si Ammar nih salah seorang dari mereka itu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsah a'bad, ya. Nah, jadi kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah bersama beliau kecuali 5 hamba sahaya. 5 hamba sahaya. Wa mar'atani, dan 2 perempuan. Wa Abu Bakar. Ini yang ngomong siapa, Bu? Ammar. Ammar yang ngomong. Ya, memang riwayatnya banyak. Ala kulihal bahwa kita terhadap sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu harus betul-betul menghormati, ya, Bu, ya. Tidak boleh mencela, ya. Karena tadi Nabi Abu Bakar dihina aja enggak boleh, ya. Ya, makanya aneh itu, ya, saya sampaikan pemahaman-pemahaman yang mencela-cela para sahabat, ya. Karena kalau kita sudah berani mencela sahabat, nanti lama-lama kita akan berani mencela apa yang dibawa oleh sahabat, ya. Padahal apa yang dibawa sahabat itu adalah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa masuk Islam karena para sahabat, perjuangannya para sahabat Nabi.
Makanya ibu ngecek sahabat-sahabat Nabi hampir kebanyakan itu meninggalnya itu bukan di tempat lahirnya. Ya Bu ya. Sahabat Nabi itu meninggalnya bukan di tempat lah, rata-rata menjauh ya. Yang tadinya lahir di Mekah meninggalnya sampai ke Mesir ya. Kemudian ada yang dulu tinggal hidupnya di Madinah, tahu-tahu meninggalnya sampai ke Xinjiang. Xinjiang itu mana Bu? Cina gitu ya. Ini luar biasa ya. Karena perjuangan mereka dalam mensiarkan Islam, menyebarkan agama Islam itu. Ya, makanya kita banyak-banyak doa untuk mereka. Makanya kalau di surat Yasin itu kan, kalau Ibu ilah hadrutina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan. Kemudian apa? Wa ila sahabati kan gitu kan. Wa ila arwah sahabat itu kan. Radhiyallahu anhum ajma'in itu. Ya itu termasuk. Bahkan ketika kita Jumatan habis baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita ngucapin apa? Wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Kita sebut sahabat juga. Karena kita bentuk, karena mereka jasanya luar biasa. Kita doakan mereka. Ya. Karena jasanya yang luar biasa. Kita ingat terus Bu sama jasa mereka. Begitupun sama Bu, kalau ibu punya jasa mendidik anak, insya Allah anak akan ingat terus. Dan terus nenek kamu dulu yang ngajari, mendidik saya jadi sukses seperti ini loh nak, gitu Bu ya. Nah, ini anak ibu kalau ngomong ke anaknya kan nenek kan Bu ya, gitu. Nanti begitu terus tuh, waduh, dulu canggah, kalau itu buyut kamu, kan. Habis buyut canggah kan Bu ya, kalau orang Jawa kita ada canggah, buyut canggah. Nah terus begitu Bu ya. Nah ini makanya kita jangan pernah untuk menyia-nyiakan kebaikan yang seperti ini. Kalau kita punya kebaikan seperti para sahabat, terus didoakan ya Bu ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan Ibu? Nggak ada alhamdulillah. Atau saya tanya? Protes boleh. Gimana Bu? Siapa? Imam Syafi'i itu Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Panjang lah Ibu, emang nggak ada. Ya. Muhammad bin Idris ya. Ya Bu. Lagi Bu? Ada lagi? Nggak ada alhamdulillah. Kalau nggak ada besok kita lanjutkan ini ya. Tentang dakwah, lid dakwah wa asraruha ya ini. Hurrun wa abdun. Al-jahru bil dakwah ya. Jadi bagaimana dakwah itu awal-awal Nabi itu berdakwah dengan sir, dengan rahasia-rahasia sembunyi-sembunyi. Ya Bu ya. Kemudian jahar, kemudian Nabi berdakwah secara terang-terangan dan lain sebagainya. Kita akan coba nih. Abu Lahab di sini nih kan. Ini ada Abu Lahab juga nih Bu ya. Nah, ini Abu Lahab. Kemudian dakwah kepada Bani Abdul Muthalib ya. Kemudian mereka ini yu'zuna Rasulullah. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menyakiti Kanjeng Nabi. Terus nanti kita coba baca-baca satu persatu dikit-dikit. Yang penting Ibu dapat bahasa Arabnya juga Bu ya. Biasanya kalau saya di kantor itu saya ada satu yang suruh baca Bu. Ibu siap nggak Bu suruh baca ngulang? Ayo coba Bu, ini Bu. Kelihatan kan Bu ya? Nah, kelihatan, berarti bisa dibaca Bu ya. Silakan Ibu, 1, 2, 3. Bukan lidina, ladaina. Apa artinya ladaina Bu? Kita memiliki. Nah, kita memiliki atau indana, kita punya sabikun akhor. Apa sabik? Orang yang terdahulu yang lain. Nah, terus huwa, dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengatakan tidaklah masuk Islam ahadun ini fa'ilnya, tidaklah masuk Islam seorang di hari yang aku masuk Islam fihi, di dalamnya, di dalam hari itu. Terus walaqad, dan sungguh aku netep, maka samiyam kusu itu kayak tinggal gitu loh. Sab'ata. Kenapa sab'ata? Kenapa sab'ata Bu? Zorof, apa namanya?
Dorob zaman ya. Oh, ibu tahu dikit-dikit ya. Dorob. Kok sabu atau sih Sat ya gitu ya. Karena di sini ada makas tuh ya. Pada 7 hari gitu. Wa ini dan sungguhnya saya la bukan li. Sungguh. Jadi betul-betul kan biasanya kalau habis wa inna allaha la ghafurur. Nah, la itu bukan li. Kalau li untuk. Kalau la sungguh di sini nih ya. Sungguh sepertiga Islam. Maksudnya sepertiga itu kalau ada 3 orang kayak gini ya sulus. La sulusul Islam. Wih, mantap ibu, mantap. Ngaji kitab kuning ini. Jago wisan ya. Ngeri ya. Nah ya bu ya. Ini lumayan ini kan. Ini ya. Dikit-dikit bisa bu. Tapi kalau nyoba-nyoba kan lumayan ngerti-ngerti tadi. Apalagi. Dikit-dikit iya dikit. Misalkan kayak gini apa ini? Benar. Ilah. Rasuli itu ibu benar. Kenapa Rasuli? Ada harfu jar, ada ilah. Terus Yaumal Itsnain ini dzaraf juga ya. Nah, terus wasolla aliyun. Nah, ini aliyun bukan ala. Masa wasallallahu ala gitu ya. Ini Ali sholat. Nah, terus pada hari Selasa. Wih mantap ibu, masya Allah. Dikit-dikit gitu ya, dikit-dikit. Wahunaka tuh ngerti. Wahunaka apa artinya hunaka? Di sana. Kan makanya ada lagunya itu. Hunaka nafroh, pernah di sini senang, hunaka nafroh. Karena anak gontor kan gitu, huna nafroh, hunaka naf, di sini senang, di sana senang, di mana aina nahnu nafroh gitu ya. Tapi kacau jadinya ya. Baik, itu saja ibu-ibu, kita berdoa dulu, kita baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu an sadati ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'adhi ni'amahu yu'adhi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, tadi telat gara-gara ke ini. Nah, ini jangan sampai ke bawah.